Halo sahabat Logrojo, sudah tergabung di live streaming YouTube SMCRS Logrojo dan juga yang sudah tergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya sahabat Logrojo ya. Dan balik lagi sama aku Karmelita di FWB Forum with Benefit, yaitu merupakan program webinar yang baru yang ada di Rumah Sakit Logrojo. Dan kalian sahabat Logrojo selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan benefit nanti di akhir acara yang akan sangat menarik. Nah, jadi perlu dipastikan sahabat Logrojo nanti menyimak sampai akhir ya. Dan sahabat Logrojo, aku Karmelita. Tadi kita udah kenalan, mungkin kemarin-kemarin yang pada setia mantengin FWB udah juga ketemu sama aku. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian lagi. Dan jangan lupa, aku mau jelaskan bahwa RS Logrojo itu mempunyai Center of Excellence. Ada 3 nih ya yang perlu diketahui oleh sahabat Logrojo. Yang pertama adalah Center of Excellence Bayi Tabung atau IVF Logrojo Fertility Center TVC. Lalu juga ada bedah saraf atau Logrojo Neuro Center TNC. Lalu juga ada jantung atau Logrojo Heart Center. Itu adalah 3 Center of Excellence dari Rumah Sakit Logrojo yang perlu sahabat Logrojo tahu. Dan tentunya untuk semua sahabat Logrojo, jangan lupa aku mau mengingatkan untuk selalu follow Instagramnya RS Logrojo. Jangan lupa subscribe di YouTube channelnya SMCRS Logrojo. Dan juga TikTok nih yang pada hobi liatin dokter-dokter ganteng, dokter-dokter cantik gitu ya. Bisa follow di TikToknya @SMCRS Logrojo. Wow, luar biasa. Dan hari ini FWB akan membahas soal pentingnya brain check up. Dan ini juga silakan sahabat Logrojo stay tune sampai dengan akhir acara nanti untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga ada benefit menarik tentunya persembahan dari SMCRS Logrojo. Dan kita sudah di Sim Square, kita di atriumnya Sim Square SMCRS Logrojo. Ini banyak sekali pengunjungnya. Kita sambil dada-dada nanti. Dan di samping saya nih sudah ada Dr. Theodorus Kevin Hendartono SPN, dokter spesialis neurologi. Halo dokter, selamat siang. Halo Mbak Karmelita, selamat siang. Selamat siang, sehat dokter? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Iya. Oke dokter, ini kita mau bahas yang seru-seru dokter. Tapi buat mungkin sahabat Logrojo yang mau tahu nih, dokter jadwalnya dan lokasi kliniknya nih ada di mana sih? Baik. Ya. Halo sahabat Logrojo, selamat siang. Kenalkan saya Dr. Theo, dokter spesialis neurologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit SMC Logrojo di hari Kamis, hari Jumat, serta hari Sabtu pukul 5 sore sampai pukul 8 malam di Klinik Katalia lantai 1. Terima kasih. Oke, Klinik Katalia lantai 1 jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu untuk sahabat Logrojo yang mau tahu silahkan dicatat jadwalnya dokter, atau nanti kalian bisa dapat di aplikasinya juga. Di aplikasi SMCRS Logrojo itu ada detail jadwal lengkapnya Dokter Theo. Dokter sudah siap buat ngobrol ya, karena ini seru banget nih topik hari ini ya. Iya, siap. Dok, tadi saya sudah bilang bahwa topiknya kita itu mengenai pentingnya brain check up gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan brain check up? Oke Mbak, jadi brain check up merupakan suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis neurologi dalam hal ini untuk mengetahui status kesehatan otak kita. Ya, dengan demikian akan dapat mendeteksi dini ada tidaknya gangguan di jaringan otak maupun di pembuluh darah otak, dan akan pada akhirnya akan dilakukan langkah prevensi atau pencegahan terhadap berkembangnya penyakit otak yang lebih lanjut. Harapannya seperti itu. Jadi ini memang penting banget ya dokter ya, karena Iya, penting. kita kan pusat saraf dan juga kita mau ngelakuin apa aja itu kan dari otak ya dokter ya. Betul, iya. Wow, tuh sahabat Logrojo itu harus digarisbawahi ya, bahwa ini sangat penting untuk kita bisa melakukan brain check up. Dan dokter, kenapa sih perlu banget nih? Karena memang penting, tapi mengapa perlu banget untuk dilakukan brain check up dokter? Iya. Baik. Saya akan cerita dari pendahuluan ya. Kalau Oke, dari otak kita ini kan sebetulnya kecil ya Mbak ya, kecil ya. Dia beratnya hanya sekitar 2% dari berat badan kita. Ya, itu kurang lebih sekitar 1.300 sampai 1.400 gram. Tapi walaupun kecil, dia memakai 25% dari seluruh energi yang dihasilkan oleh tubuh kita supaya bekerja dengan maksimal.
ya, walaupun kecil tapi dia kinerjanya itu butuh energi yang sangat banyak gitu. Seiring dengan gaya hidup, pola makan, apalagi dengan bertambahnya usia, itu otak akan mengalami kemunduran fungsi. Nah, dengan demikian, dengan harapannya dengan kita melakukan brain check up ini, kita dapat mengetahui status kesehatan otak kita. Ya, apabila nanti akan didapatkan suatu kelainan atau gangguan, nah, kita dapat mengantisipasi terhadap pencegahan berkembangnya suatu gangguan otak yang lebih lanjut. Harapannya seperti itu. Baik dokter. Ternyata otak kita ukurannya nggak begitu gede ya dok ya. Saya Ya, kira kecil. gedenya sekepala gitu kan, Ya. kayak Ya. menerka-nerka gitu ya. Tapi setelah tahu ternyata wah luar biasa sekali. Wah, beratnya ternyata cuman 1000 berapa nih? 1.300 sampai 1.400 gram. 1.300 sampai 1.400. Cuma 2% dari berat badan. Kurang lebih 2%. Kurang lebih 2% ya dok ya. dari berat badan. Saya malas juga ngitung 2% dari berat badan saya karena saya malas ngitung. Tapi buat sahabat Lo Gereja, saya juga mau ngingetin nih, kalau misalnya nanti mau ada pertanyaan yang akan ditanyakan ke Dokter Theo, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk presensi ya, link presensi ada di kolom komentar juga. Nanti kalau misalnya ada penanya beruntung, nanti akan mendapatkan GoPay senilai Rp100.000 persembahan dari SMCRS Lo Gereja. Oke dokter, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Tadi kita sudah tanya soal maksud apa yang dimaksud dengan brain check up, lalu pentingnya brain check up itu seperti apa. Tapi dokter, untuk individunya, siapakah yang perlu untuk melakukan brain check up nih dokter? Ya, terima kasih ya. Pada prinsipnya secara umum sebaiknya kita melakukan brain check up apabila tidak didapatkan faktor risiko, ya setidaknya pada usia di atas 40 tahun. Kita harus lebih aware terhadap kesehatan otak kita. Atau ternyata pada individu yang memiliki faktor risiko seperti penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit darah tinggi, atau penyakit diabetes mellitus, tekanan gula darah yang tinggi, kemudian ada riwayat kolesterol, kemudian riwayat merokok, minum minuman beralkohol, itu sebaiknya wajib memeriksakan brain check up. Kemudian pada individu yang dengan riwayat anggota keluarga pernah menderita penyakit stroke atau kanker, tumor, itu juga perlu untuk dilakukan brain check up, tidak perlu menunggu di atas 40 tahun. Oke dokter, ini berarti gaya hidup itu juga salah satu yang paling berpengaruh untuk untuk kita bisa melakukan brain check up gitu ya dokter ya? Iya. Oke, sama ini dokter. Berarti selain yang di atas 40 tahun, kenapa sih dokter di atas 40 tahun itu kenapa dokter? Ya, biasanya karena di atas 40 tahun mulai ada penurunan fungsi metabolisme, kemudian fungsi jaringan otak ditambah dengan pola makan, gaya hidup, lingkungan, kemudian stres juga bisa, itu akan rentan sekali mulai ada resiko untuk terjadinya penyakit atau gangguan pada jaringan otak maupun pada pembuluh darah, seperti proses aterosklerosis atau perlemahan dinding dari lumen pembuluh darah. Itu lebih rentan terjadi, apalagi jika orang tersebut atau individu itu memiliki riwayat dari penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Itu tentunya kita akan harus lebih aware terhadap perubahan dari fungsi otak kita. Oke baik dokter, saya juga kayaknya saya mau ngelakuin brain check up ini karena kolesterol saya lumayan tinggi ya dokter ya. Iya. Itu kan juga bisa jadi pertanyaan buat saya, apakah saya tuh jadi, oh ya dok, kalau gampang lupa itu juga jadi pertanyaan nggak sih dok, apa perlu untuk melakukan brain check up gitu kalau misalnya orangnya tuh gampang lupa atau sering mengulang-ulang, karena saya sering melihat tuh kadang-kadang ada orang-orang tua yang sering mengulang-ulang yang dia omongin gitu, atau lupa nih akan apa yang barusan dilakukan gitu. Gimana dok? Kalau pada usia muda sih di bawah 50 tahun biasanya masih kita anggap suatu pelajaran, tapi kalau misalkan dia sudah di atas 50 tahun
kita harus lebih memperhatikan lagi apakah itu mudah lupa yang masih dalam batas normal atau yang sudah harus menjadi perhatian. Nah, makanya kan kita sering mendengar jargon itu jangan maklum dengan pikun, karena pada orang-orang usia lanjut pikun itu dapat menjadi suatu petanda apakah orang tersebut sudah mengalami gejala yang ke arah demensia. Kita harus lihat juga apakah itu pikun yang masih dalam batas yang normal, seperti misalkan kadang lupa menaruh barang, tapi tidak sering ya. Kalau berlanjut terus menerus lupa menaruh barang, apalagi lupa tempat tinggal, kadang-kadang mudah lupa nama orang, anggota keluarga terdekat. Nah, itu yang sudah kita harus benar-benar aware. Bisa jadi itu merupakan suatu gangguan dari kemunduran fungsi otak, dan itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau juga misalkan jika pikun tersebut sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, selain mudah lupa, juga misalkan dia malas merawat diri, kemudian juga mulai sering mengompol, itu harus mulai kita perhatikan. Betul. Tapi memang ini perlu jadi buat teman-teman berarti ya, sahabat-sahabat Logerejo yang mungkin kalau mereka memang concern sama orang tuanya, berarti orang-orang tua yang punya kecenderungan ini semua ya dokter ya? Tidak hanya orang tua, tapi juga pada orang usia muda yang tadi dokter dengan sudah faktor jelaskan risiko penyakit-penyakit yang dialami bisa juga. Wah, luar biasa dokter. Saya juga jadi ya mungkin ada opa, oma gitu. Ayo kita langsung brain check up aja di Rumah Sakit Logerejo gitu, nanti konsultasi sama dokter Theo, nggak apa-apa ya dokter ya? Iya. Oke, siap dokter. Kita lanjut lagi nih dokter. Untuk brain check up sendiri, mungkin teman-teman atau sahabat Logerejo itu nggak pernah ada yang tahu prosedurnya itu seperti apa sih dok? Ya, memang istilah brain check up mungkin masih banyak yang asing ya. Orang-orang itu lebih banyak misalkan cardiac check up atau general check up, medical check up secara umum. Orang-orang lebih aware terhadap kesehatan jantung atau organ-organ tubuh yang lain. Padahal otak kan tidak kalah pentingnya kita perhatikan juga. Jadi untuk prosedur-prosedurnya itu biasanya yang dikerjakan yang paling pertama adalah wawancara atau anamnesis untuk mengetahui status kesehatan pasien secara umum. Yang biasanya kita tanyakan ya misalkan dari riwayat penyakit, keluhan-keluhan yang akhir-akhir ini sering dirasakan, kemudian riwayat pengobatan yang pernah diminum oleh pasien, kemudian riwayat penyakit yang dialami oleh anggota keluarga terdekat. Itu yang biasanya ditanyakan. Atau ada riwayat operasi, itu juga kita tanyakan. Itu yang pertama dari wawancara atau anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik baik secara umum atau general, dan kemudian juga pemeriksaan lengkap status neurologis. Itu biasanya yang diperiksa mulai dari tingkat kesadaran, kemudian dari pemeriksaan motorik atau fungsi gerak, kemudian pemeriksaan sensorik atau indera perasa dari tubuh, kemudian kita periksa juga dari fungsi luhur seperti dari memori atau daya ingat, kemudian atensi, kemudian bahasa, fungsi eksekutif, serta fungsi fisiospasial. Kita periksa secara lengkap. Kemudian setelah pemeriksaan fisik umum dan neurologis, kita berlanjut, dokter akan menentukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan penunjang diagnostik apa yang perlu diperiksa terhadap individu pasien tersebut. Jadi bisa beda-beda Mbak, memang antara pasien satu dengan individu pasien yang lain itu dapat berbeda. Makanya biasanya kita tentukan terlebih dahulu kira-kira ini pasien ke arah mana untuk pemeriksaan yang akan yang sebaiknya dilakukan oleh pasien tersebut.
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang diagnostik, baru masuk ke wawancara akhir. Nah, akan kita jelaskan hasil-hasil pemeriksaan, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik. Nah, akan kita paparkan semuanya ke pasien, kemudian baru kita memberikan nasihat-nasihat, pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang lanjutan apa yang akan dikerjakan untuk pasien, dan jika diperlukan juga diberikan pengobatan lebih lanjut. Prosesnya panjang ya dokter? Iya. Dan sedetail itu, Panjang. bahkan ada wawancara, terus nanti pemeriksaan motorik juga, Pemeriksaan lalu fisik umum, juga pemeriksaan fisik kesadaran neurologis. ya dokter ya? Ya, Oh, lumayan detail ya. Saya Iya. kira kita cuman, karena selama ini saya tahu kan general check up, betul ya dokter Iya. bilang general check up. Saya nggak pernah tahu kita bahwa pre check up itu akan lebih detail daripada pemeriksaan-pemeriksaan lain gitu. Bahkan ada wawancara 2 kali juga. Nah, dokter, saya itu saya tahu ada MRI dan CT scan nih, karena Iya. di film-film Korea saya sering lihat tuh dokter yang masuk gitu kan Iya. ke dalam tabung gitu, itu saya sering nonton tuh. Dok, saya jadi penasaran, sama atau beda nggak sih MRI sama CT scan itu? ya baik, terima kasih ya. Jadi memang berbeda untuk CT scan dan MRI. Kalau untuk CT scan, pemeriksaannya biasanya lebih singkat, ya. Namun dia memiliki beberapa kekurangan. Yang paling utama tentunya kalau CT scan itu biasanya pemeriksaannya menggunakan radiasi sinar X. Jadi ada resiko paparan radiasi. Itu salah satu kekurangannya. Keunggulannya memang singkat ya, sampai 5 menit sudah jadi hasilnya dan bisa segera kita interpretasi. Kemudian dari sisi biaya tentunya CT scan lebih murah dibandingkan dengan MRI. Kemudian sayangnya karena menggunakan radiasi paparan sinar X, tentunya kita harus berhati-hati, apalagi pada seorang wanita yang sedang hamil. Tentunya biasanya CT scan merupakan kontraindikasi, berbeda dengan MRI yang menggunakan medan magnet. Biasanya umumnya lebih aman. Namun pemeriksaan MRI prosedurnya lebih lama, bisa sampai 30-45 menit. Jadi kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan karena lama dari pemeriksaannya itu. Kemudian karena masuk ke ruangan sempit juga kita harus tanyakan apakah individu tersebut memiliki klaustrofobi atau rasa ketakutan di ruangan sempit, karena pemeriksaannya lama. Kemudian juga kalau untuk kontraindikasi dari MRI, biasanya individu yang dengan pemakaian alat-alat kaki jantung atau pacemaker, kemudian riwayat operasi dengan pemasangan implan atau alat bantu dengar yang ditanam, itu biasanya merupakan kontraindikasi. Namun umumnya lebih aman karena tanpa paparan radiasi MRI. Kemudian kalau dari indikasinya, kalau biasanya CT scan pada pasien-pasien pasca cedera kepala, trauma kepala atau riwayat benturan di kepala, kemudian pada serangan stroke yang dalam fase akut, datang ke UGD yang curiga serangan stroke, itu biasanya kita memang lebih memilih untuk dilakukan CT scan karena kita butuh cepat untuk hasilnya dan untuk menyingkirkan ada tidaknya perdarahan di otak. CT scan lebih menjadi pilihan. Namun kalau bukan merupakan suatu pemeriksaan yang emergensi dan kita lebih memilih untuk menilai jaringan otak, kemudian menilai pembuluh darah di otak, MRI bisa merupakan suatu pilihan. Dan lagi dari pemeriksaan MRI itu biasanya untuk hasil gambarannya akan lebih banyak dan lebih detail. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari hasil pemeriksaan MRI pasien dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan. Lebih detailnya ya. Lagi-lagi tergantung dari dokter yang memeriksa. Apakah nantinya dokter akan menentukan apakah seorang individu itu memerlukan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan MRI. Saya
cuman mikir kalau misalnya saya sih nggak pernah masalah sama ruangan sempit ya dok ya, karena saya anaknya pelor, nempel langsung molor. Gitu. Tapi itu harus dalam keadaan bangun atau nggak sih dok? Atau tidur aja nggak apa-apa juga? Biasanya dengan berbaring. Berbaring gitu Iya, ya? berbaring. Saya takut bablas ketiduran dok kalau misalnya saya masuk ke dalam tabungnya MRI itu ya. Iya. Dok, kita akan lanjutkan lagi nih karena saya udah dapat akhirnya jawaban bedanya MRI dan CT scan tadi. Dok, mau tanya nih dok, langkah sederhana untuk memaksimalkan kesehatan otak nih, karena kan saya juga nggak tahu ya kalau misalnya ke muka kan sampai skincare ya dokter ya. Iya, Kalau betul. otak kan itu kan di dalam banget, saya jadi bingung. Gimana dok caranya untuk memaksimalkan kesehatan otak? Iya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang mudahnya itu biasanya saya selalu menganjurkan itu hindari RMS. Itu yang R yang merupakan rakus, itu mah dari pola makan ya, dari pola makan kita tentunya menghindari makanan-makanan yang berlemak, gorengan, tinggi kadar gula dan garam itu biasanya. Tapi ini kan biasanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ya Mbak ya, kalau untuk yang R itu. Kemudian kalau untuk M itu singkatan dari malas. Hindari malas, kita harus banyak beraktivitas secara positif. Kemudian S yang ketiga itu stres. Jadi hindari stres itu tadi. Hindari RMS itu yang paling utama. Kemudian yang harus dilakukan itu 3O. Dari olahraga, kemudian olah seni, melakukan hobi-hobi yang positif. Ya, kalau untuk melatih fungsi otak ya, kalau misalkan hobi catur itu baik sekali. Kan, itu sangat melatih kerja dari otak. Kemudian bisa juga mengisi teka-teki silang, kemudian membaca berita, membaca koran atau majalah, itu juga bisa. Nah, kalau saya ingat itu dari pesan-pesan dari senior, dari guru saya, kalau otak itu, kalau kamu tidak banyak melatih, ya kamu akan kehilangan fungsinya. If you don't use it, you will lose it. Itu. Wow, Ya. sebuah quotes Kalau ya. kalau kita nggak melatih otak kita atau dari muda kita sering bermalas-malasan, tidak sering melatih intinya untuk merangsang kerja otak secara terus-menerus, ya setelah usia di atas 50 tahun itu penurunan fungsi dari otak itu akan sangat cepat terjadi. Jadi kita bisa mengenal misalkan ada anggota keluarga kita yang usia 70 tahun, usia 80 tahun masih bisa beraktivitas dengan maksimal, tidak pikun. Tapi ada juga yang usia setara atau bahkan di bawahnya tapi sudah mudah lupa, pikun dan lain sebagainya. Valid dokter, karena oma saya itu usia 80 tahun. Beliau karena sering main kartu sama anak-anaknya, sampai sekarang dia ingat kita minjem 20.000 aja. Wah, dia ingat masih ya. ingat. Mel tadi ambil 20.000-nya oma belum dibalikin mana, gitu kan? Dia masih ingat. Kadang-kadang saya merasa bagus oma, puji Tuhan ya oma sehat, bahwa fungsi otaknya masih baik gitu. Tapi kenapa saya ditagih gitu kan? Mungkin lebih keikhlasannya harus oma ya. Kalau oma nonton ini, gak apa-apa nanti aku ngumpulin duit yang banyak biar bisa brain check up bareng sama dokter Theo nanti. Wah dokter, ini sudah ada 7 pertanyaan yang tadi aku tanyakan ke dokter. Tapi dokter, ini juga sudah ada sahabat Logerejo yang bertanya melalui kolom chat di YouTube, di live streaming YouTube kita, dan juga dari Zoom meeting. Dan ini ada dari Elta, itu menanyakan bahwa nih ada dokter ya, untuk penderita tumor hipofisis di otak sebaiknya melakukan MRI brain setiap berapa bulan ya dok? Baik, tadi penderita hipofisis di otak sebaiknya melakukan MRI brain berapa kali? Tadi Ibu Elta ya. Elta, betul. Ibu Elta ya, baik, terima kasih Ibu Elta untuk pertanyaannya. Untuk pasien dengan riwayat tumor otak ya, biasanya kita melakukan prosedur untuk MRI itu tergantung dari ukurannya. Kalau untuk tumor hipofise bisa dikerjakan antara 6 bulan sampai 1 tahun. 1 tahun sekali biasanya. Untuk kita evaluasi ada tidaknya penambahan ukuran, kemudian apakah ada proses penekanan dari
jaringan tumor itu. Tapi biasanya umumnya 1 tahun atau bisa lebih cepat dari itu, 6 bulan sekali bisa juga. Tapi yang paling umum biasanya 1 tahun sekali untuk dikerjakan MRI ulang. Ya, 1 tahun sekali. Ini Ibu Elta juga menanyakan itu, bagaimana pertolongan pertama saat mengalami nyeri saraf di leher yang menjalar menjadi nyeri kepala, Dok? Kalau saya di dompet nyeri kepala. Nyeri kepala, ya. Malah dari dompet, Dok ya. Apalagi kalau tanggal tua ya. Aduh, pas lagi dokter. Gimana ya, Dok? Iya. Mungkin tentunya untuk penyebabnya kemungkinan bisa dari saraf terjepit di leher, atau yang kedua kemungkinan juga suatu kondisi nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache. Bisa dari aktivitas fisik yang terlalu berlebih, terlalu kelelahan, stres, banyak pikiran, itu bisa menjadi pemicu. Tapi kalau misalkan itu ada serangan, yang utama kuncinya tentunya jangan panik. Kemudian juga cari tempat yang tenang untuk beristirahat, hindari keramaian. Ya, umumnya pada beberapa pasien memejamkan mata lebih membantu. Ya, jadi hindari keramaian, bising, cari tempat istirahat yang tenang, mencari pegangan. Ya, jadi jangan sampai misalkan itu berkembang menjadi nyeri kepala yang lebih hebat dan sampai jatuh, itu kita hindari. Kuncinya itu sih, tapi yang paling utama jangan panik. Kemudian kalau misalkan sebelumnya pernah periksa ke dokter dan mendapatkan obat-obat untuk mengurangi rasa nyeri, bisa segera diminum untuk memperbaiki keluhan yang dirasakan. Kalau saya menjalar dari dompet ke kepala, gitu kan. Pegangannya cuma bisa pegangan duit aja, Dok. Kalau saya nggak perlu pegangan yang lain, saya pegangan duit aja. Tapi buat Mbak Elta nih luar biasa, Dok. Mungkin memanfaatkan dengan baik. Dia masih ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Boleh. Bagaimana tips untuk penderita tumor hipofisis untuk meminimalisir terjadinya rasa nyeri kepala, Dok? Baik, ya itu tadi yang paling utama ya, karena kalau untuk benjolannya kan biasanya akan tetap ada, tentunya dari konsultasi dengan dokter sebelumnya, itu sudah pastinya Ibu sudah diberitahu untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan adanya benjolan di jaringan otaknya. Ya, yang paling utama ya cukup istirahat, kemudian jangan terlalu aktivitas yang terlalu berlebih, ya olahraga juga tidak boleh yang terlalu berlebihan. Kemudian dari pola makan secara umum juga dijaga. Kemudian yang paling utama tentunya hindari aktivitas-aktivitas yang menjadi pemicu. Biasanya kalau dengan pasien-pasien dengan benjolan di kepala seperti itu, kondisinya tentunya sudah berlangsung lama. Biasanya pasien hafal kira-kira pada waktu-waktu tertentu apa dia kambuh. Apakah pagi setelah bangun tidur, atau pada saat siang hari, pada saat aktivitas berat. Nah, itu kan tentunya untuk faktor-faktor pemicu itu harus dihindari. Sebisa mungkin jangan sampai timbul aktivitas yang pada akhirnya akan memicu nyeri kepala. Yang paling utama juga hindari stres. Ya, lebih banyak berdoa, banyak bersyukur ya. Kemudian juga jangan terlalu memikirkan, ya, aduh ini aku ada penyakit seperti ini, bagaimana nanti ke depannya. Itu kan jangan berprasangka buruk, lebih banyak bersyukur, banyak berdoa. Itu biasanya lebih membantu. Ya, dan tentunya ikuti anjuran dokter. Ikuti anjuran dokter. Tindak lanjutnya seperti apa untuk penyakit yang dialami ibu ini. Oke, itu dia cara untuk meminimalisir ya, dokter ya. Iya. Dari dokter Theo dan rekan-rekan pun pasti sudah memberikan saran-saran ya, Dok ya, untuk pasien pastinya ya. Jadi silakan untuk
Ibu Elta, kalau memang sudah ada saran-saran dari dokter, silahkan diikuti. Tadi juga dokter Theo menambahkan juga. Jangan stres Ibu, tetap semangat. Betul. Tetap semangat pokoknya ya. Nah, dokter ada pertanyaan lagi nih dok. Ini pertanyaan dari Ibu Eni Susanti. Siang dok, izin bertanya dok, saya sudah usia 69 tahun. Ya. Ada hipertensi, orang tua ada Alzheimer. Ya. Apakah dengan brain check up bisa dideteksi awal untuk Alzheimer juga Parkinson? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk deteksi awal tentunya bisa, ya, dengan tadi prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan, dengan wawancara mendalam, kemudian dari pemeriksaan fungsi luhur, itu akan dikerjakan, dilakukan. Walaupun secara spesifik untuk mendeteksi ada tidaknya risiko Alzheimer, itu biasanya kan terkait dengan ada biomarker tertentu yang dilepaskan oleh jaringan otak, itu mungkin agak terbatas. Tapi kalau secara umum itu bisa dideteksi, tidaknya tahap-tahap awal atau gejala-gejala yang menyangkut suatu kondisi demensia. Gitu. Tapi untuk spesifik untuk penyakitnya memang biasanya belum. Nah, itu kan ada pemeriksaan seperti genetik atau biomarker tertentu yang biasanya dikerjakan. Tapi usia 69 tahun dok, itu biasanya sudah bisa terlihat nggak sih gejala-gejalanya? Ada, bisa. Apalagi kalau untuk Parkinson ya. Nah, Parkinson biasanya lebih lagi, di atas 50 tahun, atau Parkinson di usia yang lebih muda juga. Beberapa pasien saya ada. Pengetahuan baru nih buat saya. Ya, bisa. Usia-usia tertentu di bawah 40 tahun berarti sudah ada. Kan untuk penyebab Parkinson sendiri kan multifaktor, bisa dari faktor genetik atau faktor lingkungan, seperti misalnya terpapar toksin pada orang-orang yang bekerja di lingkungan yang banyak memakai pestisida. Itu mungkin dari beberapa literatur dikatakan merupakan satu faktor risiko berkembangnya penyakit Parkinson di kemudian hari. Balik lagi ke faktor resiko ya Ada dokter faktor ya. resiko, Ada mungkin iya. beberapa individu yang punya faktor resiko lebih besar nih Iya. sahabat Logrejo. Jadi silakan langsung saja sahabat Logrejo konsultasikan dengan dokter Theo nanti ketika mungkin ada gejala-gejala dokter ya. Dok, itu tadi sudah ditanyakan sama Ibu Eni Susanti. Ibu Eni, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjut ke pertanyaan Amin. berikutnya ya dokter ya. Iya. Dokter, ini dari Ibu Arum Cahyanti. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah memakai behel tetap bisa melakukan brain check up dengan MRI dok? Ya, baik, terima kasih Bu Arum. Untuk pemakaian behel masih bisa dilakukan brain check up dengan menggunakan MRI. Tapi tentunya kan sebelumnya kan pemeriksaan fisik, kemudian wawancara, anamnesis yang tadi saya bilang ya. Kemudian nanti dokternya juga akan menentukan apakah memang urgent, apakah memang indikasi untuk dilakukan MRI gitu. Ya, tapi dengan pemakaian behel sih setahu saya tidak ada masalah. Nggak tertarik kan dok? Gara-gara ada magnet gitu ya? Iya. Oke, sejauh ini tetap bisa ya Ibu Arum Tetap Cahyanti. Silakan langsung saja datang brain check up di SMCRS Logrejo. Oke dokter, sudah ada pertanyaan berikutnya lagi. Ini masih sama nih dari Ibu Eni Susanti yang tadi bertanya gitu ya. Berapa biaya untuk brain check up? Apakah sekali periksa bisa diketahui apa saja resiko yang dihadapi pasien? Ibu, nanti kalau soal biaya saya mau kasih sesuatu yang menarik nih untuk Ibu dan juga sahabat Logrejo yang lain, tapi mungkin dokter bisa membantu menjawab untuk apakah sekali periksa bisa diketahui apa saja resiko yang dihadapi pasien? Tentunya harapannya kan seperti itu. Jadi nggak perlu bolak-balik beberapa kali diperiksa, tapi kan memang ada beberapa kunjungan. Pertama tentunya kan dari pemeriksaan secara umum, dari wawancara, kemudian pemeriksaan laboratorium dan diagnostik, tentunya kan biasanya tidak satu hari langsung jadi. Ada
Untuk kelanjutannya perlu kontrol untuk nanti pada akhirnya akan dipaparkan hasil-hasil dari pemeriksaan yang sudah dikerjakan terhadap individu pasien tersebut. Dan tentunya setelah itu baru kita tentukan langkah-langkah penanganan ataupun jika diperlukan medikamentosa atau pengobatan yang dapat kita berikan kepada pasien tersebut. Oke, itu Ibu ini ya, silahkan nih Ibu ya. Oke dokter, pertanyaan berikutnya nih. Ini dari izin bertanya dokter Kevin, kita langsung jawab pertanyaan nih ya. Izin bertanya dokter Theo, Bapak mohon maaf. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Izin bertanya dokter, untuk anak muda milenial, kapan waktu yang tepat untuk melakukan brain check up? Dan kemudian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan brain check up? Kalau untuk anak muda, sepanjang dia tidak ada faktor resiko tadi dan tidak ada riwayat anggota keluarga yang menderita penyakit-penyakit kardiovaskuler, biasanya sih tidak perlu kita anjurkan harus pemeriksaan rutin untuk brain check up ya, kecuali dia sudah di atas 40 tahun. Anjurannya seperti itu. Cuma kalau penasaran ya bisa terlebih dahulu konsultasi dengan dokter spesialis saraf. Nah, baru nanti akan ditentukan apakah pasien tersebut perlu untuk dilakukan pemeriksaan brain check up lebih lanjut atau masih belum perlu untuk dilakukan. Untuk persiapannya tidak ada persiapan yang spesifik ya, menurut saya. Persiapan dana mungkin. Persiapan dana, tapi nggak ada tenang pemeriksaan aja kalau seperti misalnya di program ini ya, lebih enak lagi ya dokter ya. Mungkin sebelumnya perlu puasa dulu setidaknya 8 jam karena nantinya akan ada pemeriksaan laboratorium, diantaranya pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan profil lipid atau lemak darah lengkap, itu memerlukan puasa sebelumnya. Mungkin hanya itu sih, untuk yang lain nggak ada yang spesifik. Ini dok masih dari orang yang sama nih ya Pak ya. Dokter, brain check up bisa mendeteksi dini penyakit saraf apa saja dokter? Dan untuk kasus HNP di leher, apakah bisa terdeteksi juga dokter? Ya baik, terima kasih. Untuk penyakit-penyakit yang biasanya dideteksi, itu tentunya yang paling utama adalah penyakit kelainan gangguan pembuluh darah otak. Seperti yang paling utama adalah stroke. Kemudian yang kedua, kelainan-kelainan pembuluh darah seperti AVM, aneurisma otak, kemudian tumor di otak juga bisa. Saya ada beberapa 1-2 pasien yang tidak ada keluhan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendetail dan dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, baru ketahuan ternyata ada tumor, ada benjolan di dalam kepala. Tentunya itu sangat ya bisa sangat menguntungkan ya, karena tentunya sudah ketahuan lebih awal. Jadi tidak sampai menunggu ada gejala akibat dari tumor yang bertambah besar. Tentunya dari prognosisnya juga akan lebih baik dibandingkan kalau benjolan itu ketahuan sudah tahap yang lebih lanjut. Gitu. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Tadi apa lagi pertanyaannya? HNP di Oh iya, leher. kalau untuk HNP tentunya berbeda. Kalau untuk brain check up tentunya kita akan mendeteksi kelainan-kelainan di otak dan pembuluh darah. Sementara kalau untuk HNP biasanya kita lebih menganjurkan pemeriksaan MRI di daerah servikal atau di daerah tulang leher, yang lebih membantu. Tapi di samping itu juga dari pemeriksaan fisik sebelumnya, itu yang paling utama. Tapi kalau untuk pemeriksaan penunjang diagnostik yang dipilih adalah MRI servikal, bukan MRI brain. Dokter, ini masih banyak penanya lain nih dok. Siang dok, brain check up apakah signifikan untuk mendeteksi atau prevensi penyakit stroke? Menurut dokter yang pernah saya tanya, kalau belum terjadi stroke tidak akan kelihatan. Nah, silakan dok. Ya baik, terima kasih. Kalau untuk penyakit stroke tentunya bisa
bisa deteksi lebih dini. Apalagi kalau pasien itu ada riwayat faktor risiko. Karena yang paling utama sebetulnya itu kita mengenal istilah ada yang namanya silent stroke atau silent infarct. Ya, apabila sumbatan pada pembuluh darah itu mengalami gangguan tidak di daerah otak yang vital, atau kita menyebutnya itu non eloquent. Artinya apabila gangguan aliran darah tersebut terjadi di daerah otak yang ternyata bukan untuk mengatur fungsi gerakan, fungsi indera perasa, itu bisa saja terjadi. Itu yang kita sebut biasanya silent stroke, silent infarct. Jadi bisa tanpa gejala atau hanya keluhan pusing, sakit kepala cekot-cekot, ataupun vertigo atau pusing berputar, itu bisa saja. Baru ketahuan setelah dari pemeriksaan lebih mendetail, kemudian dengan pemeriksaan penunjang diagnostik ternyata ada gangguan pembuluh darah, ada sumbatan atau yang kita bilang mengalami infark. Itu bisa saja. Diem-diem gitu, cuma gejalanya cuma saya datang keluhannya sakit kepala. Iya. Ternyata tiba-tiba dicek stroke gitu kan. Ada gangguan aliran darah, itu sangat mungkin terjadi. Apalagi pasien dengan faktor risiko jantung atau gangguan irama jantung, dengan hipertensi kronis, hipertensi lama, diabetes, dengan kolesterol tinggi, itu harus lebih aware terhadap perubahan yang terjadi pada diri pasien. Luar biasa. Dokter, lanjut lagi dok. Dok, apa itu hipofisis dan apa gunanya? Terima kasih. Ya, ini agak sedikit melenceng ya. Melenceng ya dok ya? Kalau gunanya itu malah melenceng ya dok ya? Iya. Oke dok. Perlu dijelaskan mungkin ya. Kalau untuk dijelaskan secara mendetail sih mungkin agak panjang ya. Tapi itu kan merupakan satu organ di dalam otak. Ya fungsinya macam-macam. Ada hipofisis yang di bagian depan dan di bagian belakang. Itu nanti akan mengatur pengeluaran hormon-hormon, bisa hormon pertumbuhan, hormon yang mengatur kelenjar tiroid dan lain sebagainya. Banyak sih fungsi-fungsinya. Tapi ada dua bagian biasanya hipofisis bagian depan atau anterior dan hipofisis bagian belakang atau hipofisis posterior. Itu nantinya akan berintegrasi dengan organ-organ lain seperti kelenjar tiroid, kemudian kelenjar adrenal kemudian di daerah ginjal, itu juga akan berkinerja satu sama lain, akhirnya akan memaksimalkan fungsi dari tubuh kita. Fungsinya seperti itu. Oh dokter, setelah kita ngobrol saya malah mikirnya, wah jadi dokter spesialis neurologi itu pusing ya dok ya. Otak kita itu kan banyak rumit banget ya dokter ya. Mempelajari otak manusia itu menurut saya rumit. Dan ini masih ada pertanyaan lagi, ternyata memang sangat menarik nih ya untuk ngobrol soal pembahasan hari ini soal pentingnya brain check up nih dokter. Pertanyaannya adalah sebentar, sudah terusannya ya. Siang dok, izin bertanya dokter, nutrisi dan suplemen vitamin apa saja yang penting dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dokter? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau untuk nutrisi pada umumnya tentunya bisa kita pilih makan dari makanan yang alami dulu mungkin ya. Dari makanan bisa makanan yang banyak mengandung omega 3, dari makanan laut. Kemudian untuk dari konsumsi makanan yang spesifik, misalkan makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh, bisa dari alpukat atau lain-lain. Kalau untuk yang harus dihindari, tentunya yang makanan-makanan yang terlalu berlemak, berminyak, santan, jeruan-jeruan itu harus dihindari. Terus makanan yang tinggi kolesterol, udang, cumi, kepiting, kuning telur itu juga harus dikurangi. Ya, kalau untuk yang lebih spesifik lagi, di samping itu ada vitamin B kompleks, vitamin B3 itu juga penting. Kalau misalnya biasanya suplemen apa ginkgo itu ya dokter ya? Ginkgo biloba. Ya, itu juga biasanya membantu nggak sih dok? Soalnya selama ini orang kalau misalnya nawarin itu kan
pada gencar banget gitu. Tapi kalau saya sih mendingan dari yang natural dulu ya dokter Iya, ya. betul. Kalau dari ikan-ikanan itu kan sebenarnya Bisa. banyak sekali nutrisi yang bisa membantu. Iya. Nah dokter, ini ada lagi yang bertanya dokter. Tapi sebenarnya sudah dijawab tadi ya sama dokter Theo ya. Bagaimana tips menjaga kesehatan otak sejak dini untuk mencegah terjadinya penyakit saraf maupun komplikasi penyakit saraf di kemudian hari? Yang paling mudah itu Ya, tadi tadi kan, sudah hindari RMS dan lakukan 3O. Olahraga, olah seni, olah jiwa. Pokoknya anti stres club gitu ya Iya, dokter ya. betul. Pokoknya have fun aja. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir dari sahabat Logrejo dokter. Ini dari Bapak Bambang Tejo. Apakah orang tua yang sudah pikun masih perlu brain check up dokter? Tergantung nanti dari pemeriksaannya ya, tapi saya rasa perlu ya, apalagi kalau memang sebelumnya orang tua tersebut belum pernah diperiksakan sebelumnya, itu malah saya sangat menganjurkan ya. Karena bisa jadi untuk pikunnya itu mengarah ke penyakit-penyakit yang harus mendapatkan penata laksanaan lebih lanjut. Nah kan kita nggak tahu untuk pikunnya itu apakah pikun yang masih sewajarnya orang usia lanjut atau sudah pikun yang tidak wajar, sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Atau pikun yang tidak wajar yang seperti tadi itu ya, sudah mulai lupa nama orang, nama alamat rumahnya juga sudah mulai lupa. Itu pikun yang sebaiknya harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut biar jangan sampai penyakit tersebut, kelainan tersebut akan memburuk dengan sangat cepat. Tentunya biasanya tidak bisa disembuhkan 100%, tapi biasanya kita tekan untuk penurunannya supaya tidak terlalu menurun sekali. Masih bisa selamatkan lah ya dokter ya, untuk Ya, supaya kita tidak masih bisa memperburuk kondisi. lebih dimaksimalkan fungsi sehari-hari dari pasien. Wah, luar biasa sekali, tadi sudah banyak pertanyaan dari sahabat Logrejo. Terima kasih banyak dokter Theo. Dokter, ini dokter, tadi kita sudah ngobrol, sudah ada Q&A juga. Dokter silakan mungkin bisa memberikan closing statement untuk sahabat Logrejo. Ya baik, untuk sahabat Logrejo yang ada di SMC maupun yang ada di rumah, ya, saya rasa untuk pemeriksaan brain check up ini harus menjadi perhatian karena kadang-kadang orang sering melupakan, padahal otak ini kan organ yang letaknya paling atas ya, tapi kadang-kadang sering dilupakan itu. Orang lebih memilih untuk melakukan check up untuk kesehatan fungsi jantungnya, liver, fungsi ginjal, organ kandungan, tapi melupakan organ yang paling atas yang justru sebetulnya paling vital. Padahal kan untuk otak ini mengatur, memberikan koordinasi dari organ-organ di seluruh tubuh. Semuanya pusatnya di otak. Nah, untuk pusat pernafasan selain di paru-paru juga ada di otak. Mengatur detak jantung selain dari organ jantung itu sendiri juga ada di otak. Mengatur suhu tubuh itu letaknya di otak juga. Jadi saya rasa sangat penting untuk kita menjaga kesehatan, mengetahui status kesehatan otak kita dengan melakukan brain check up. Seperti kata pepatah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan brain check up akan dapat selain kita mengetahui status kesehatan otak kita, juga kita akan melakukan deteksi dini apabila terjadi gangguan baik di otak maupun di pembuluh darah. Akan dilakukan prevensi atau pencegahan terhadap berkembangnya kelainan otak yang lebih lanjut. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas hidup dari individu pasien tersebut. Harapannya gitu. Luar biasa sekali dokter Theo, terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih. Oke dokter, kita bakal ngumumin nih untuk penanya yang beruntung pada siang hari ini. Selamat untuk Elta. Nanti akan dihubungi Humas RS Logrejo, bisa WA di 0811 279 1949. Sekali lagi silakan menghubungi ke Humas RS Logrejo di 081 1279 1949. Dokter,
ini kita minta maaf dulu ya ke sahabat Logrejo yang mungkin ada pertanyaannya yang belum bisa terjawab dokter. Nanti bisa langsung konsultasi ke dokter. Dan buat sahabat Logrejo mengingatkan sekali lagi bahwa jangan lupa untuk dapatkan informasi terupdate dan termenarik mengenai Rumah Sakit Logrejo di Instagram @rs.logrejo. Lalu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya di YouTube channelnya SMCRS Logrejo. Dan yang mau lihat dokter-dokter cantik dan ganteng bisa follow TikToknya @SMCRS Logrejo. Aku pamit undur diri, kita ketemu lagi di FWB besok. Saya Karmenta, mohon maaf apabila ada salah kata, and see you on next FWB, sahabat Logrejo. Bye bye.